pagi untuk yang beragama lain. Baiklah, saya akan bacakan susunan acara pertemuan rutin bulanan Dharma Wanita Persatuan Pemuda Tirta Hidayah Kota Bengkulu, Selasa 9 Juli 2024 di Cafe Restoran. Baiklah, saya akan baca susunan acaranya. Jadi pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Mars Dharma Wanita, ketiga sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Pemuda Tirta Hidayah Bengkulu, keempat kata sambutan kepada Ibu yang memasuki masa purna bakti, yaitu Ibu Aziza dan Ibu Desi. Selanjutnya laporan dari bidang-bidang, yaitu bidang bendahara, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, pembacaan doa, penutup, dan acara training public speaking dari Korea Center. Dharma Wanita Persatuan, bersatu maju negeri, tingkatkanlah mutu pendidikan. Saya mau melaporkan dari bagian bidang ekonomi. Program selanjutnya kita menghadapkan Rp430. Sedangkan pendapatan dari konsumsi ini dalam rangka arisan bulanan Pemuda Tirta Hidayah Kota Bengkulu. Salam dan selamat datang di channelnya Miss Warga Center, guys. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu dari Korean Center beserta tim. Yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Pemuda Tirta Hidayah beserta seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Tirta Hidayah yang saya banggakan semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini pagi yang insya Allah sejuk, kita bisa berkumpul di ruangan yang juga insya Allah sangat bagus, representatif di Arich Resto dan Cafe ini ya Bapak Ibu. Barangkali kita ini termasuk yang pertama mungkin menggunakan ruangan pertemuan ini. Jadi alhamdulillah ya ibu-ibu, ruangan baru kita yang ngetray indrayennya dari Pemuda Tirta Hidayah Dewi. Semua itu adalah nikmat yang insya Allah harus kita syukuri dan juga kita maknai dengan baik. Nah, ibu-ibu semua, ini adalah pertemuan rutin Ibu, pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Pemuda Tirta Hidayah. Hari ini pertemuan kita bukan hanya sekedar kita pertemuan, kemudian kita arisan, kocok arisan, kemudian kita selesai, bukan. Tapi kita juga insya Allah hari ini akan mendapatkan materi terkait dengan public speaking. Ibu dari Korin akan menjelaskan apa itu. Nah, sekarang apa pentingnya public speaking ibu-ibu? Saya kan cuma ibu rumah tangga nanti seperti itu. Saya kan hanya di rumah. Beda. Untuk apa saya perlu kemampuan public speaking? Nah, jadi ibu-ibu, kita itu memang harus, walaupun kita ibu rumah tangga, walaupun kita di rumah, tapi kita harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga kita nanti juga bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, kemudian apa yang kita butuhkan dengan cara yang baik. Dan juga kita kan ada pepatah yang mengatakan tutur kata, tutur bahasa seseorang itu menentukan kepribadiannya. Oleh karena itu memang kita butuh kemampuan berkomunikasi, berbicara yang baik. Terus juga kan kita ini biasanya kalau bicara di depan umum itu suka grogi, suka takut kalau bicara ke depan umum.
Kalau misalnya ibu-ibu ditugaskan memimpin lagu saja, itu dari sebelum datang mungkin sudah tangannya udah dingin, udah gemetar, udah keringat dingin. Nah, mungkin dengan hari ini nanti dibedah oleh ibu dari Corin Center, nanti kita insya Allah kalau kita tampil nanti kita udah punya rasa percaya diri, kemudian kita juga tidak harus gugup, gemetar nanti, walaupun rasa itu ada tapi kita bisa memanagenya, kita bisa memanagenya, meminimalkannya, sehingga kalau kita bicara depan umum, kita tampil di depan umum, kita tetap bisa tampil dengan percaya diri kayak gitu. Siapapun juga itu, baik yang bekerja sebagai menghargai kecerdasan orang lain, ibu-ibu juga butuh kemampuan itu. Oleh karena itu ibu, nanti kami mohon nanti kami diberi arahan, diberi pengetahuan bagaimana cara berbicara di depan umum yang baik dan benar. Nah, mungkin selama ini sebagian sudah biasa bicara di depan umum, tapi baru karena terbiasa. Nah, misalnya kayak saya, karena saya juga wanita pekerja, jadi agak biasalah bicara di depan umum, menyampaikan materi terkait dengan bidang tugas saya juga insya Allah juga sudah biasa, tapi sebenarnya mungkin banyak hal yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu ibu-ibu semua, kita manfaatkan pertemuan kita hari ini di ruangan yang baik ini untuk kita menambah pengetahuan. Jadi nanti ke depan kalau siapa yang punya tugas memimpin lagu, menjadi pembawa acara, itu tidak ada lagi kita alasan untuk menolak. Jadi tidak ada lagi alasan saya grogi, saya tidak berani bicara di depan umum. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dengan Ya Rob, kami memohon kepadamu agar selalu bermanfaat untuk sesama, juga untuk semesta. Ibu-ibu, saya adalah seorang konten kreator, YouTuber, TikToker, Facebooker, dan Instagram. Nama channel saya Miswari Corin Center. Jadi semuanya itu Miswari Corin Center ya Bu, atau Miswari Wonder. Jadi ekstra dari pelatihan Corin Center, kami akan membuatkan publikasinya di Instagram, di semua media yang ada kami akan membuat YouTube-nya. Jadi ini adalah juga ekstra untuk dokumentasi ibu-ibu, kegiatan bisa buat laporan gitu ya. Kami juga menyiapkan door prize, kalung, ya aksesoris, itu hasil karya dari tim keterampilan yang binaan Corin Center. Tentunya saya tidak bisa kerja sendiri, dan makanya saya membawa tim. Nih sekarang saya akan memperkenalkan tim-tim kerja saya. Ini dia, Nenek Wonder, Mbak Gina, dia adalah sebagai fotografer, Mas Pik sebagai editor YouTube saya. Kemudian ini adalah Ibu Wirda, MPD, sehari-harinya dia sebagai guru di SMA 2, tutor CPNS di Corin Center. Pik ini masih bujang loh ibu-ibu ya. Ini kuliah semester terakhir, boleh kalau mau dijadikan menantu. Nah dia masih. Ini adalah info tentang Corin Center guys, siapa tahu Anda butuh guys. Public speaking itu adalah seni berkomunikasi ya, untuk kita menyampaikan gagasan, pendapat, dan tujuan kita gitu. Dan semua yang ada pada diri kita ini adalah alat komunikasinya gitu. Komunikasi ini sangat penting ibu-ibu ya. Jadi siapa kita ya, keberhasilan kita, kesuksesan kita ya, kemampuan kita bergaul, kemampuan kita meraih sesuatu itu pasti dasarnya adalah komunikasi. Public speaking ini bukan hanya menjadi MC, menjadi presenter, menjadi orang yang di panggung. Enggak ibu-ibu. Semua yang ada pada diri kita ini adalah alat komunikasi kita. Orang bisa menilai kepribadian kita ya dari cara kita berkomunikasi. Seperti kata ibu tadi ya gitu. Ya, kalau kita komunikasinya asal aja gitu, itu kelihatan bahwa kita tidak punya etika ya, tidak punya attitude kan. Kalau kita diajak berkomunikasi nggak nyambung, nah berarti orangnya tidak punya kemampuan, kurang pengetahuan gitu. Kalau kita diajak bicara masalah-masalah yang tren ya, yang lagi booming, kita nggak tahu, berarti kita ya jaka sembung makan lotek. Jadi tidak nyambung gaptek. Kenapa tidak nyambung? Ya karena kurang pengetahuan. Penampilan kita itu adalah alat komunikasi kita ya.
Jadi misalnya seperti saya gitu, saya menggunakan topi, saya menggunakan kacamata gitu. Nah, itu adalah komunikasi saya. Saya menunjukkan bahwa saya adalah ini persona branding saya. Saya berani tampil beda, berarti saya punya rasa percaya diri yang tinggi ya gitu. Karena kalau kita misalnya nggak berani, nanti apa kata orang, apa pendapat orang, gimana. Nah itu juga menunjukkan bahwa pribadi kita itu ya pribadi yang tidak punya rasa percaya diri gitu. Bahwa tidak punya pendirian, penakut gitu. Takut dikomentarin, takut dipendapat. Ini ibu-ibu Doorpress yang seperti saya janjikan, ini adalah divisi keterampilan binaan Corin Center. Ya. Nah ini produksinya orang-orang putus sekolah, gitu. Pengangguran di usia produktif. Teman-teman janda saya gitu ya. Dia daripada di rumah dia bingung, dia betah main ngobrol sama saya. Ayo mari kita sambil bercanda, kita produksi gitu. Alhamdulillah mereka suka sekali gitu. Dan saya juga merasa puas. Dan nanti ada tim, pemasarannya yang muda-muda, misalnya ada pameran, jual online, jual kemana-mana. Saya memang senang ya menebar virus-virus untuk menjadi orang yang aktif, kreatif, produktif, dan inovatif gitu. Jadi walaupun sudah tua, jadi kita masih bisa produktif. Nenek-nenek, janda-janda daripada datuknya sudah pada meninggal kan gitu kan. Jadi lebih baik kumpul dengan saya, ngobrol, bercanda, ngerumpi, cekek gitu kan. Mereka bikin aksesoris. Mereka lihat aksesorisnya senang gitu. Mereka malah nggak nyangka kalau mereka masih bisa berkreasi gitu. Dan melihat hasilnya mereka puas.